Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, bisihah wal afiyah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, pemirsa MPTV dimanapun Anda berada, pada hari ini, siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa pada siang hari ini. Beliau adalah Ibu Hajah Ertin Suhartini, atau yang dipanggil akrabnya adalah Ibu Hajatin ya. Benar demikian, Bu? Iya, betul. Iya. Hari ini kita langsung aja, Bu. Mungkin tapi katanya Ibu mau ada pantun nih ya? Oh, iya, Mau kasih pantun. Boleh tuh, kita mau denger tuh pantun kita Ibu. kepada poin Ya. akan ada sedikit yang akan disampaikan karena saat ini masih dalam keadaan bulan Syawal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terselip hilap di dalam canda, tergores luka di dalam tawa, terbelit pilu di dalam tingkah, tersinggung rasa di dalam bicara. Semoga kita memiliki sebuah hati yang tidak membenci, senyuman yang tidak pernah memudar, yaitu sentuhan yang tak pernah menyakiti, dan sebuah persaudaraan yang takkan pernah berakhir dengan yaitu barisan yang rapi dan saf yang lurus dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Semoga insan mukmin yaitu kembali kepada fitri, yaitu di dalam fitrah, dan lebih ringan di dalam melangkah untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum. Amin. Bagus sekali puisinya, Bu ya. Ya, sangat menyentuh kita semua nih ya. Nah, pada siang hari ini kita mau bicara-bicara soal temanya kembali kepada fitrah nih, Bu Haja nih. Nah, Iya. mungkin langsung aja dengan pertanyaannya yang kita akan mau tanyakan kepada Bu Hajatin, yaitu adalah apa sih hakikat daripada Idul Fitri itu, Bu Hajatin? Ya, baik Pak Johan. Akan saya jawab dengan ringan dan sederhana bahwa hakikat Idul Fitri itu, Id itu ada kembali, Fitri itu kepada fitrah, yaitu kembali kepada kesucian. Idul Fitri itu bisa diartikan asal daripada kata futur, yaitu berbuka. Idul Fitri itu juga bisa diartikan yaitu kemenangan, yaitu Idul Fitri itu boleh berbuka, berkumpulnya kembali keluarga, terutama berkumpul seorang istri dengan suami, Ya. ibu, bapak dan anak berkumpul kembali di dalam hari raya Idul Fitri itu karena kembali kepada kesucian. Kalau biasanya kita sebulan telah menjalankan beribadah puasa yang dihalalkan saja pada siang hari pada bulan Ramadan itu ada yang diharamkan. Tetapi kepada hari raya Idul Fitri kembali kepada kesucian, boleh berkumpul suami istri di kapanpun, dimanapun mau dilaksanakan, yaitu supaya untuk demi kebahagiaan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi kalau seandainya ada sesuatu hal kertakan di antara suami istri di dalam bergaul, yaitu umpamanya tidak sejalan kemauan istri dengan suami, harus dua-duanya kan sejalan dengan saling pengertian. Karena Caranya gimana tuh, Bu Haja tuh? yaitu caranya harus saling pengertian antara suami dan istri itu sendiri, karena kita yang membangun keluarga. Jangan sampai ada yang retak, karena kalau hubungan di dalam suami istri juga ada yang retak, kan kita sudah kembali kepada suci kembali, maka itu akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin juga antara suami istri itu bertengkar terus karena sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan masalahnya, akhirnya akan menjadikan berantakan keluarganya, atau mungkin juga akan menjadikan suatu perceraian yang terjadi. Itu yang tidak diinginkan, karena Id itu adalah kembali, Fitri itu adalah fitrah, kembali kepada kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan adalah fitrah. Jadi kita kembali berkumpul, kembali boleh berbuka di Idul Fitri ini, karena
bulan Idul Fitri, bulan Syawal ini bulan kemenangan kita. Setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan, juga sholat sunat taraweh, juga sudah kita menjalankan tadarus Al-Quran, juga sudah kita menunaikan tentang zakat fitrah. Itu tentang Idul Fitri hakikatnya, kembali kepada kesucian. Ya. Sedikit Bu untuk yang pertanyaan nomor 1 tadi ini. Ya. Keretakan pernikahan seringkali terjadi dari berbagai aspek kan ya jadinya ya. Salah satu hanya mungkin yang selama ini bisa terjadi juga adalah masalah komunikasi antara suami dan istri itu ya. Jadi kadang-kadang si suaminya egois, si istrinya yang egois gitu kan. Dalam berbagai bidang dan aspek maksudnya. Mungkin yang sampai hal yang pribadi pun bisa jadi keretakan rumah tangga ya. Bisa. Nah kalau saran Ibu gimana Bu? Jangan sampai ntar mereka sebetulnya ini bukan hanya si suami yang egois, si istri nggak diperhatikan kebutuhannya sampai hal yang pribadinya gitu. Seharusnya kan ada keseimbangan ya Bu ya. Menurut Ibu gimana Bu aja? Jadi seorang istri juga ada berkewajiban, seorang suami juga ada kewajibannya. Ya. Karena dua-duanya mengayuh rumah tangga untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa salahnya kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan langsung disampaikan kepada suami, tidak usah disampaikan kepada orang lain yang akhirnya akan menjadikan aib. Tetapi sampaikanlah langsung, karena itu kebenaran. Sampaikan kebenaran itu walaupun itu pahit rasanya. Suami itu akan teman kita di dalam rumah tangga. Kita sudah sama-sama mengayuh rumah tangga, sudah seia sekata. Jadi jangan dianggap orang lain. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada suami kita. Kita bicara saja, nggak usah malu, nggak usah egois. Semuanya bisa diselesaikan. Suami kita sendiri kan suami bagi yang istrinya ya kan. Punya kita sendiri adalah suami, pakaian istri sebagai pakaian istri adalah pakaian suami. Jadi dua-duanya harus saling pengertian supaya kita tidak ada keretakan, sejalan seia sekata. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu aja. Jadi untuk yang kedua yaitu apakah Idul Fitri itu harus identik dengan yang serba baru? Ya misalnya baju baru, isi perabotan baru, istri baru lagi jadinya ya kan? Ya menurut Bu Haja gimana nih? Nah itu biasanya emang sudah kebiasaan kita seperti itu, bahwa Idul Fitri itu, hari raya itu sudah identik dengan yang baru. Jadi semuanya serba baru. Kita beliin baju yang baru, padahal tidak seperti itu. Di dalam qaulul kama dikatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id bitu'ati yazid, bahwa hari raya Idul Fitri itu adalah bukan bajunya yang baru, bukan bajunya yang bertambah, bukan alat rumah tangganya yang baru, semua serba dibeli dengan baru, tetapi taatnya yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah Ramadan itu sudah dibakar, sudah belajar melawan hawa nafsu selama 1 bulan, maka kita akan kembali kepada fitrah kita. Oke. Nah, yang selanjutnya mungkin ini banyak yang jadi dipertanyakan oleh banyak orang juga ya kan. Sebetulnya apa sih yang dianjurkan oleh Nabi Bu ketika Idul Fitri itu? Mungkin Bu Hajatin bisa jelasin tuh. Ya baiklah Pak Johan. Jadi yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sudah ahli surga, tetapi beliau itu membaca istighfarnya sampai 100 kali setiap hari. Sedangkan kita sebagai umatnya, sebagai hambanya seperti apa? Harus lebih banyak beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah, karena yang dianjurkan oleh Rasulullah pada hari raya Idul Fitri itu wa taubatulillah, taubat kepada Allah, mohon ampunan dari segala kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan, baik yang lalu ataupun yang lagi dikerjakan. Mohon ampunan, banyak ampunan yang disampaikan kepada Allah. Jadi kata Nabi dianjurkan untuk taubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-sebenarnya. Karena begitu kita habis habis puasa Ramadan kepada hari raya Idul Fitri, seperti anak yang baru dilahirkan, terserah itu rapot mau diisi hijau, mau diisi biru, mau diisi merah, terserah. Bu aja, saya balik lagi ke pertanyaan nomor 1, mau ingat lagi nih ya, kadang-kadang suka ingetnya belakangan ya.
kalau seorang istri, suami tuh suka ada yang lihat tuh istrinya ini pakai daster lagi, udah gitu pada robek lagi, keteknya kelihatan. Nah, untuk si suami pengennya disenangin dengan dandanan atau apa? Sebetulnya ada batasan-batasan nggak sih bagi seorang istri itu dandan itu, Bu? Menurut ininya, Bu, menurut apa? Yang harus di apa namanya supaya tidak keluar daripada ajaran agama gitu, Bu, ya apakah dandannya itu nggak boleh sampai ke menoran atau apa supaya tapi itu bisa rumah tangga jadi harmonis gitu, Bu, menurut pandangan Ibu gimana, Bu? Bu aja. Jadi sebetulnya di hadapan suami kita itu harus charming, harus menarik. Karena Abdullah bin Abbas dia berkata bahwa aku bersolek adalah untuk istriku, karena istriku juga bersolek untukku. Ya. Jadi hadirin sekalian, Pak Johan juga semuanya, ibu-ibu yang mendengarkan, kita berhiasannya untuk suami jadi dalam keadaan yang baik, yang bersih. Tidak harus baru, tetapi bersih, tetapi menarik, karena kita dihususkan adalah untuk suami. Jadi dandan nggak dosa, Bu, pahalanya ya? akan lebih besar. Dandan tidak dosa, Bu, ya? Tidak dosa, asal hanya diperuntukkan untuk suami. Iya. Tidak seperti kalau keluar kita cantik, seperti ratu, tetapi kalau di rumah kita seperti apa, seperti hantu. Kayak ondel-ondel. Jadi kita harus saling menghargai, begitulah. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, yang paling baik itu perempuan, seorang istri, seorang wanita itu apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ya. Seperti itu kira-kira, Bu, ya. Oke, ya. Ini bisa didengar tuh oleh para istri-istri. Jadi dari sekarang nggak dosa kalau dandan, tapi buat suamimu, bukan buat saya atau orang lain, ya. Ya, yang selanjutnya nih, Bu, aja nih, ya. Harus bagaimana sih, Bu, menyikapi Idul Fitri dalam keadaan pandemi COVID sekarang ini, ya, COVID-19 atau Corona ini. Jadi mungkin Ibu punya saran-saran, Bu, untuk menyikapi Idul Fitri pada saat suasana COVID ini, ya. Nah, seperti sekarang ini kita harus tetap bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Kita mensyukuri nikmat Allah yang berikan, juga kita harus sabar dalam menerima musibah. Karena musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan iman kita akan bertambah kuat, ibadah kita akan bertambah kuat. Memang bukan di negara Indonesia saja terjadi COVID-19 ini, tetapi hampir di semua negara. Mudah-mudahan akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu. Tetapi kita tidak boleh tidak peduli, harus peduli apa yang disampaikan oleh pemerintah. Supaya kita bisa ditangani semua itu, supaya kita dijauhi dari apa-apa yang kita tidak kehendaki. Ini adalah bala bencana, ini adalah wabah yang diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita akan menjadikan as-sabru alal musibah, sabar di dalam musibah. Tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Allah, harus beriman kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam keadaan COVID seperti ini, kita di rumah saja. Ketika kita sholat sunat tarawih, kita bisa beribadah, bisa sholat dengan suami, menjadi makmum, kita menjadi imam, malahan akan lebih khusyuk lagi. Kata ibu-ibu bilang, Bu, lebih enak saya sholat di rumah daripada di masjid, ribut sama anak-anak, tetapi saya khusyuk banget sholatnya, ibu sekalian. Itu pendapat dari ibu sekalian. Jadi kita terima apa yang disampaikan oleh Allah, apa ya musibah ini kita terima. As-sabru al musibah, sabar menerima musibah. Mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat. Dan kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu yang aktif di dalam majelis taklim dan di organisasi wanita lainnya. Amin. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dan kebetulan juga terakhir ini, Bu, pertanyaannya, ya. Jadi bagaimana sih, Bu, cara bersyukur dengan nikmat dan bersabar dalam musibah, ya? Dan khususnya kita sedang yang kita alami adalah musibah corona ini, ya. Seluruh dunia ini, ya, musibah ini. Ya, dan di Indonesia dan khususnya di Kota Tangerang juga mengalami musibah ini. Banyak mereka yang meninggal juga karena corona ini, ya. Nah, mungkin Ibu punya saran-saran untuk bisa supaya kita jadi tenang dan sejuk, supaya cara bersyukurnya bagaimana nih, Bu, menyikapi ini? Cara bersyukurnya itu yang pertama asyukru bilisan, syukur itu dengan lidah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita rizki, kita harus berbagi rizki dengan orang-orang yang memerlukan. Pada saat pandemi seperti ini, kita harus mengeluarkan infak kita keluarkan, kita saling bantu, harus saling ta'awan. Ta'awan itu saling membantu, kita tolong menolong di dalam kebaikan dan tolong menolong di dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam ketakwaan dan kebaikan. Harus saling tolong menolong, harus tanasur, saling tolong menolong, harus ta'awan. Jadi saling satu sama lain sebelum minta bantuan udah diberi bantuan. Jadi itu ini saatnya untuk kita bisa kepada saling Allah tolong menolong SWT. itu Bu ya. Poin tadi tolong menolong itu kesempatan nih banget nih ya waktu si musibah ini. Jadi harus kita mengeluarkan apa yang kita punya gitu, peduli semuanya, karena itu tidak akan hilang. Kata infak, kata sedekah, aku dulu kecil tetapi aku akan menjadi besar. Jadi bagi yang dilapangkan rezekinya, maka saling membantu kepada orang yang memerlukan. Jadi pada hari raya Idul Fitri ini juga terjadi COVID-19, dan ketika itu juga Rasulullah SAW ada seorang anak yang lagi menangis pada hari raya Idul Fitri. Saya tidak punya ibu, saya tidak punya bapak, saya yatim. Dipangku, direngkuh, dirangkul oleh Rasulullah, digendong, diciumin, aku akan menjadi ayahmu. Itu adalah seorang yang sangat lemah lembut. Jadi kita harus saling menolong, tanasur. Ta'awun, harus saling membantu. Sebelum orang lain minta bantuan, harus kita kasih bantuan. Terus tafahum, harus selalu memahami satu sama lain, karena dalam keadaan seperti ini mudah-mudahan semuanya dijaga, iman Islam kita akan bertambah kuat, dan kita bersyukur kepada Allah. Kata Allah akan, kalau engkau bersyukur kepadaku akan aku berikan rizki akan lebih banyak, tetapi kalau engkau ingkar akan nikmatmu, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ketika lihat tetangga kiri atau kanan kita, mungkin dia di PHK kerjanya ya, lalu jadi menganggur, tapi bantuan dari pemerintah juga mungkin belum sempat turun. Kita yang kebetulan dekat rumah mereka yang berkelebihan, ya jangan merem juga Bu ya. Harusnya juga tergerak hatinya untuk bisa menolong itu gitu, karena itu juga salah satunya. Jadi ada kaitan saling tolong menolong ini menjadi poin yang sangat penting di dalam musibah yang kita alami ini. Oke. Tadi yang satu lagi yang as-sabru 'alal ibadah, sabar. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu laksana jadam, pahit dimakannya, tetapi nanti akhirnya akan lebih manis daripada madu. As-sabru kasibri murun, madzaqatu lakin awaqibu akhla minal asal. Itu tentang sabar. Jadi kita harus tetap bersabar, dan mudah-mudahan COVID-19 ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dunia, cepat oleh bisa Allah, bisa berlalu, akhirnya kita bisa terrealisasi kembali dan kita beraktivitas seperti biasa. Amin Bu, kita harapkan seperti itu. Tapi jangan diabaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita kalau keluar harus pakai masker, kita harus pulang atau pergi harus cuci tangan dengan bersih. Itu jangan diabaikan, jaga jarak. Walaupun nanti semua kita akan sampai kepada new normal, yaitu PSBB-nya, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini juga perlu diperhatikan, PSBB ini. Jadi pembatasan sosial berskala besar juga harus dengan kuat, harus dengan keras, sekeras berusaha. Sebagaimana kita yang kita harapkan. Kalau tidak berusaha, kita tidak akan diberikan Allah jalan. Tetapi kalau kita berusaha, insya Allah dua-duanya akan terrealisasi apa yang kita harapkan. Kita menjadi manusia yang selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Amin. Itu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak Ibu Hajatin. Tadi juga di awal saya lupa bahwa Bu Haja Ertin Suhartini ini, beliau ini banyak menjabat beberapa jabatan juga nih. Saya kalau boleh sebutkan beberapanya di antaranya. Tapi jabatan sosial lillahi ta'ala. Karena Allah. Sebagai pembina daripada Forum Umat Al-Qur Karimah ya Bu ya, Kecamatan Tangerang. Tempat nama. Forum
Lalu juga sebagai pembina Majelis Talim Asmaul Husna di Kota Tangerang, lalu pengurus LPTQ Kecamatan Tangerang, Ketua Majelis Talim Atin Sukasari ya. Sukaasi. Juga beliau waktu sebelum Covid juga mengajar MC juga Bu ya? Saya mengadakan pelatihan MC dan dakwah di Oh, rumah saya. mantap nih. Mungkin buat pemirsa juga tahu. Jadi juga bisa mengajar MC, pembaca sari tilawah ya. Lalu untuk penceramah dan moderator ya. Iya. Betul ya Bu ya? Untuk Seminar-seminar. Alamatnya di mana Bu? yang ada di Kota Tangerang. Coba sebutkan Bu alamat apa? Ibu. Alamat rumah saya Iya. adalah Jalan Haji Soeb Abdul Aziz nomor 16 RT 001 RW 02 Kelurahan Sukaasi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. Iya, nanti Tidak lihat jauh nih dari di panti bawah, asuhan Yapata. di bawah ini nanti bisa lihat alamat Kasih. Ibu, ada nomor HP-nya, nanti boleh kita kasih Ibu ya. Iya, Jadi silakan. yang mau berminat lebih dalam lagi ingin mengetahui bisa langsung telepon ke Ibu Haja Ertin Suhartini. Insya Allah, insya oke. Allah. Sekali lagi, oh ya mungkin ada yang mau disampaikan sedikit Ini lagi Bu, terakhir, ya terakhirnya. Yaitu ada renungan dengan iman hidup kita akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah, dengan seni hidup kita akan menjadi indah. Mari kita robah pola pikir menjadi zikir dan ucapan menjadi doa agar kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya. Itu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Kita bisa mendengarkan bagaimana apa yang sudah disampaikan ini sangat-sangat luar biasa Bu ya. Insya Allah. Ya, semoga apa yang pemirsa menonton ini akan menjadi satu hal yang membawa kebaikan dan keberkahan buat kita semua ya. Kita ketemu di lain waktu dan di lain tema. Boleh Bu ya. Ya. Nanti kita. Saya ada pantun terakhir. Ya, silakan. Pantunnya bahasa Sunda. Lupa lagi pantunnya. Coba diingat-ingat Bu. Biasa saya menyampaikan pantun bahasa Sunda. Ya. Karena sifatnya instan tidak luput dari kealpan dan Ya. kesalahan. Oke. Jadi saninten buah saninten ngaleya loba cupatan. Hapunten abdi hapunten samudaya kalpatan. Ya. Itu artinya kalau nggak salah Johan ganteng ya, bukan? Oh bukan, apa itu Bu? Ya. Jadi yang sudah disampaikan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Oh gitu, Ya, ya. berhubungan dengan hari raya Idul Fitri masih bulan Syawal. Oke. Karena sifatnya insan, Ya. tidak luput dari kealpan dan kesalahan. Betul. Selama hayat masih Ya. di kandung badan. Oh iya, Itu yang baik. dapat disampaikan. Terima Kalau kasih. ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Mudah-mudahan kita berumur Ya. panjang. Insya Allah Bisa kita bertemu kembali. Iya. Amin. Iya. Makasih sekali lagi Bu Hajatin Sama-sama. untuk kehadirannya di MPTV ya. Jadi para pemirsa di rumah jangan lupa juga di subscribe ya untuk MPTV online ini, dan nanti kita akan bertemu dalam bincang-bincang yang lainnya dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa diumurkan panjang Bu ya. Amin. Haja kita bisa Amin. ketemu lagi dengan tema Amin. yang berbeda nantinya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Hana. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila liqa'i fi amanillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.